5 sekawan, ke sarang penyelundup. Bagian 3, Paman Quentin mendapat ide. Keesokan paginya angin masih tetap bertiup dengan kencang, tetapi tak sekencang malam sebelumnya. Para nelayan di pantai merasa lega, karena ternyata perahu-perahu mereka tak banyak mengalami kerusakan. Tetapi dengan segera tersiar kabar tentang kejadian seram di Pondok Kirin. Orang berdatangan, ingin melihat pohon besar yang tumbang menimpa atap rumah itu. Anak-anak merasa bangga, karena bisa bercerita bahwa mereka nyaris mengalami celaka. Dilihat siang hari, mengherankan sekali betapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh robohnya pohon besar itu. Atap rumah hancur seperti kulit telur terpukul tongkat. Kamar-kamar di tingkat atas berantakan semuanya. Wanita desa yang biasanya datang membantu bibi untuk membereskan rumah melihat keadaan Pondok Kirin. "Ya Allah, Nyonya," serunya kaget. "Untuk membetulkannya lagi, pasti akan memakan waktu berminggu-minggu. Nyonya sudah memanggil tukang. Kalau saya jadi Nyonya, saat ini juga mereka sudah saya minta datang, agar bisa melihat apa-apa saja yang harus dikerjakan. Aku yang akan mengurusnya, Ibu Dali," kata Paman Quentin. "Istriku terlalu kaget tadi malam. Ia takkan mampu mengurus sendiri segala-galanya. Yang pertama-tama harus diurus adalah anak-anak harus kemana. Mereka tak bisa tetap tinggal di sini, karena semua kamar tidur berantakan. Sebaiknya mereka kembali saja ke internat," kala Bibi Fanny. "Kasihan." "Tidak, aku mempunyai ide yang lebih baik," ujar Paman sambil mengeluarkan sepucuk surat dari kantongnya. "Jauh lebih baik. Tadi pagi aku menerima surat dari orang yang bernama Lenoir itu. Kau tahu kan, orang yang melakukan percobaan-percobaan sama dengan yang kulakukan. Ia menulis, lebih baik kubacakan saja. Nah, ini dia." Paman Quentin membacakan surat itu. Isinya berbunyi sebagai berikut. "Saya mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan Anda, mengundang saya beserta anak saya Pierre agar datang menginap di rumah Anda. Saya ingin membalas kebaikan budi itu, dan mengundang Anda beserta anak-anak. Saya tak tahu berapa anak Anda, tetapi semuanya akan kami terima dengan senang hati sebagai tamu di rumah kami yang besar ini. Pierre akan senang mendapat kunjungan teman-teman, begitu pula halnya dengan adik perempuannya, Maribel." Paman memandang istrinya dengan puas. "Nah, bukankah undangan itu sangat bermurah hati? Dan datangnya pada saat yang benar-benar tepat. Anak-anak kita kirim semua ke rumah orang itu." Bibi Fanny tercengang mendengar ucapan suaminya. "Quentin, kau hanya main-main saja, mudah-mudahan. Kita kan sama sekali tak mengenalnya. Apalagi keluarganya. Anaknya yang bernama Pierre sesekolah dengan Julian dan Dick. Dan aku tahu, Lenoir seorang luar biasa dan sangat pintar," kata Paman Quentin. "Seakan-akan hanya itu saja yang menentukan. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Bagaimana nomor teleponnya?" Bibi Fanny merasa tak berdaya menghadapi suaminya, yang tiba-tiba bertekad hendak mengurus segala-galanya sendiri. Paman rupanya malu, karena kelinglungannya yang menyebabkan rumah rusak. Sekarang ia hendak membuktikan bahwa kalau ia mau, ia bisa saja bertindak praktis. Bibi mendengar Paman berbicara lewat telepon. Bibi mengerutkan dahi, karena merasa kurang senang. Kan tidak bisa dengan begitu saja anak-anak dikirim menginap di rumah orang yang belum dikenal, kecuali lewat surat. Setelah berbicara selama beberapa waktu, Paman meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Ia kembali ke tempat Bibi Fanny duduk. Kelihatannya bangga, merasa puas atas hasil usahanya. "Beres," kata Paman. "Lenoir senang sekali mendengar anak-anak akan kukirim menginap di rumahnya. Katanya ia senang jika di rumah banyak anak-anak. Istrinya juga begitu. Kedua anaknya akan senang sekali kedatangan teman-teman. Mereka bisa berangkat dengan segera, apabila kita bisa berhasil menyewa mobil. Tapi kita kan tak bisa mengirim anak-anak dengan seenaknya ke rumah orang yang belum mereka kenal. Mereka pasti tak menyenanginya. Aku takkan heran, apabila George tak mau ikut," kata Bibi. "Oh ya, ia juga berpesan, agar tim jangan dibawa ke sana," kata Paman. Rupanya Lenoir tak menyenangi anjing. "Yah, kalau begitu George pasti tak mau ikut," kata Bibi. "Permintaan itu mustahil, Quentin. George tak mau pergi kemanapun, kalau tidak disertai oleh tim. Sekali ini ia harus mau," jawab Paman tegas. Ia sudah bertekad, George tidak boleh sampai mengganggu rencananya yang bagus itu. "Nah, ini anak-anak datang. Akan kutanyakan pada mereka, apakah mereka mau menginap di rumah Lenoir."
Kita lihat saja apa kata mereka nanti. Anak-anak dipanggilnya masuk ke kamar kerjanya. Mereka masuk, dengan sangkaan akan mendengar kabar buruk. Mungkin mereka semua harus kembali ke internat. Kalian masih ingat pada anak laki-laki yang kupercakapkan dengan kalian kemarin malam? Tanya Paman Quentin. Maksudku Pierre Lenoir. Tapi kalian menyebutkan salah satu nama lain, aneh kedengarannya. Si Hangus. Ujar Dick dan Julian serempak. Ah ya, betul, si Hangus. Nah, ayahnya mengundang kalian menginap di rumahnya, di sarang penyelundup, kata Paman. Anak-anak tercengang mendengarnya. Sarang penyelundup, tanya Dick. Dengan segera minatnya timbul, mendengar nama seaneh itu. Apa itu, sarang penyelundup? Begitulah nama rumah tempatnya tinggal, kata Paman Quentin. Rumah itu sudah sangat tua. Letaknya di atas sebuah bukit aneh, dikelilingi rawa-rawa yang dulunya laut. Bukit itu dulunya sebuah pulau. Tapi sekarang merupakan sebuah bukit biasa, yang menjulang tinggi di atas daerah rawa. Di zaman dulu di sana banyak terjadi penyelundupan. Menurut kabarnya, tempat itu aneh sekali. Sangat misterius. Anak-anak bergairah mendengarnya. Lagi pula Julian dan Dick memang senang pada Lenoir yang julukannya si Hangus. Anaknya memang sinting, tetapi mengasyikkan. Senang bermain dengan dia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Maukah kalian ke sana, atau memilih pulang saja ke internat? Tanya Paman dengan agak tidak sabar. Tidak, jangan kembali ke internat. Seru anak-anak seketika itu juga. Aku mau pergi ke sarang penyelundup, kata Dick. Mendengar namanya, tempat itu pasti mengasyikkan. Dan aku senang pada si Hangus. Apalagi setelah ia menggergaji satu kaki kursi guru kelas kami. Begitu Pak Toms duduk, kursi langsung patah dan Pak Toms jatuh terjerembab. Aku tak melihat alasan menyenangi seseorang, berdasarkan perbuatan seperti itu, kata Paman Quentin. Ia semakin ragu terhadap Pierre Lenoir. Rupanya memang anak bandel. Mungkin sebaiknya kalian pulang saja ke internat. Jangan, seru anak-anak serempak. Lebih baik ke sarang penyelundup. Kita ke sana saja. Baiklah, kata Paman. Ia merasa senang, karena anak-anak begitu bergairah menyambut rencananya. Sebetulnya soal itu sudah kubereskan. Aku menelepon ke sana beberapa menit yang lalu. Pak Lenoir ramah sekali. Bisakah timku ajak ke sana? Tanya George sekonyong-konyong. Tidak, kata ayahnya. Sayang tidak bisa, Pak Lenoir tak suka pada anjing. Kalau begitu aku juga tak suka padanya, jawab George merajuk. Aku tak mau pergi, kalau tim tak boleh ikut. Kalau begitu kau harus kembali ke internat, kata ayahnya dengan tandas. Dan jangan cemberut, kau tahu bahwa aku tak menyukainya. Tetapi George tak peduli. Tanpa berkata apa-apa lagi anak itu langsung pergi. Saudara-saudaranya memandangnya dengan kecewa dan terkejut. Jangan-jangan George merajuk lagi, dan karenanya merusak segala-galanya. Terang akan mengasyikkan, jika mereka pergi ke sarang penyelundup. Tetapi tanpa tim, keasyikan itu akan agak berkurang. Walau begitu mereka tak ingin kembali ke internat, hanya karena George tak mau ikut apabila anjingnya tak boleh serta. Anak-anak menyusul George ke kamar duduk. Anne merangkul lengan saudara sepupunya itu. Tetapi George menepiskannya. George, kau harus mau ikut bersama kami, bujuk Anne. Tak enak rasanya pergi kalau kau tak ikut, dan kau harus kembali seorang diri ke internat. Aku takkan sendirian di sana, kata George. Tim menemaniku. Saudara-saudaranya masih mendesak agar ia berubah sikap, tetapi George menyuruh mereka pergi. Tinggalkan aku sendiri, katanya ketus. Aku ingin berpikir dulu, di mana letak sarang penyamun, dan dengan apa kita ke sana. Lewat jalan mana? Kita akan naik mobil, sedang tempatnya terletak di pesisir sebelah utara dari sini. Jadi kurasa kita akan lewat jalan yang menyusur pantai, kata Julian. Kenapa kau bertanya? Jangan banyak tanya, kata George. Ia keluar, membawa tim. Saudara-saudaranya tidak berniat menyusulnya. Kalau George sedang kesal, lebih baik jangan diganggu dulu. Bibi Fanny mulai mengemaskan barang-barang mereka, meski beberapa di antaranya yang berada dalam kamar anak-anak perempuan tak bisa diambil. Beberapa saat kemudian George kembali, tetapi Tim tak nampak menyertainya. Anak itu kelihatan sudah agak riang. Mana Tim? Tanya Anne dengan segera. Di luar, kata George. Bagaimana, kau ikut dengan kami? Tanya Julian sambil menatapnya. Ya, aku toh ikut saja, kata George. Tetapi ia tak mau menatap wajah Julian. Julian heran melihatnya,
karena biasanya George tidak begitu. Bibi Fanny menyuruh mereka cepat-cepat makan siang. Tak lama sesudah itu datang sebuah mobil besar yang disewa oleh Paman Quentin. Anak-anak masuk ke dalam mobil itu. Paman Quentin masih menyertakan berbagai pesan untuk Pak Lenoir, sedang Bibi Fanny mengecup mereka sebagai tanda selamat jalan. Mudah-mudahan kalian senang berlibur di sarang penyelundup, kata Bibi. Tulislah surat dengan segera, dan ceritakan tentang keadaan di sana. Jangan lupa, ya, kita tidak mengucapkan selamat berpisah pada tim. Tanya Anne. Ia heran, karena melihat George seakan-akan lupa. George, masakan kau tak pamitan dulu padanya? Tidak ada waktu lagi, kata Paman Quentin cepat-cepat. Ia khawatir, jangan-jangan George berganti pikiran lagi. Baiklah, Pak Supir, kalian bisa berangkat sekarang, dan harap jangan terlalu cepat jalannya, ya. Mobil berangkat, meninggalkan Pondok Kirin. Anak-anak melambai-lambai, rasanya agak sedih melihat atap rumah yang hancur tertimpa pohon. Sudahlah, pokoknya mereka tidak dikembalikan ke internat. Mereka bergembira lagi ketika pembicaraan berpindah pada si hangus dan rumahnya yang bernama aneh. Sarang penyelundup, kedengarannya mengasyikkan sekali, kata Anne. Bisa kubayangkan wujudnya, sebuah rumah tua, jauh di atas bukit. Sebuah bukit, yang dulunya pulau. Aku kepingin tahu kenapa laut kemudian surut, dan tinggal rawa-rawa di sekitar bukit itu. Mobil berjalan terus. Selama beberapa waktu George berdiam diri. Sekali-sekali saudara-saudaranya melirik ke arahnya. Menurut sangkaan mereka, George sedang sedih karena harus meninggalkan tim. Tetapi air mukanya sama sekali tidak sedih. Mobil berjalan melewati sebuah bukit, dan saat itu sedang turun menuju ke lembah yang berikut. Sesampai di situ George mengulurkan tangannya ke depan, dan menyentuh lengan Pak Supir. Pak, kita berhenti sebentar di sini. Ada yang harus dijemput. Julian dan kedua adiknya tercengang memandang Julian. Pak Supir yang juga heran, menghentikan mobilnya. George membuka pintu mobil, lalu bersuit keras-keras. Tiba-tiba semak pagar di samping jalan terkuak, dan Tim meloncat masuk ke mobil. Ia menggonggong-gonggong, untuk menyatakan kegembiraannya. Nah, kata Pak Supir dengan agak ragu. Aku tak tahu apakah kau boleh membawa anjing itu. Ayahmu tak mengatakan apa-apa mengenainya. Sudahlah, jangan khawatir, kata George. Mukanya merah karena kegembiraannya. Pokoknya beres. Kita berangkat saja lagi. Kau ini benar-benar monyet, kata Julian. Ia agak jengkel terhadap kelakuan George. Tetapi juga senang, karena ternyata Tim ikut dengan mereka. Jangan-jangan nanti dipulangkan oleh Pak Lenoir. Kalau begitu aku pun harus dipulangkannya pula, kata George menantang. Pokoknya sekarang Tim ikut dengan kita. Ya, syukurlah, kata Anne sambil memeluk George, lalu menepuk-nepuk kepala Tim. Aku pun sebenarnya tak begitu senang pergi tanpa Tim. Kita berangkat ke sarang penyelundup, seru Dick. Ke sarang penyelundup, apakah kita akan mengalami kejadian-kejadian yang mengasyikkan di sana?